dan mantap sekali. Say mantap. Mantap. Say Mantap. hai semua, selamat datang kembali di Metri Haloho di Norwegia. So guys, kali ini aku mau mencoba membuat kue tradisional orang Norwegia, namanya kue marsipan. Jadi kue ini tuh biasanya dibuat atau dimakan ketika pada hari-hari spesial atau hari-hari penting di Norwegia, seperti hari suamiku, dia sedang mengambil, can you show the camera? Jadi semalam kita membuat kue jahe, bentuknya ugal-ugalan seperti ini bentuknya. Jadi bentuknya itu nggak karuan guys, ugal-ugalan. Ini pertama kali kita bikin. Aku mau bikin videonya tapi aku malu karena kita bikinnya nggak serius banget ya. So inilah karya kita semalam. Jadi dia mau mencoba. Wow. Was it nice? Aku mau coba dulu. Kue jahe ya, kalau di sini namanya pepperkake, ikke sant? So, itu ada lada hitamnya ya. Tapi ini kita belinya jadi adonan pepperkakenya, jadi kita cuma untuk menghias aja, pakai gula tepung gitu. Dan ini rasanya manis dan ada rasa-rasa lada hitamnya. Oke guys, so back to marsipan kake. Jadi marsipan kake itu, kue marsipan itu biasanya dibuat ketika hari-hari spesial seperti hari ulang tahun, hari misalnya kita punya anak dan anaknya akan dibaptis di gereja, biasanya mereka membuat kue marsipan. Atau ketika hari nasional Norwegia pada tanggal 17 Mei, biasanya mereka membuat kue marsipan. Dan hari Natal, tahun baru, atau Paskah ya. Nah, kenapa aku membuat kue marsipan? Karena suami Norwegia dia suka kue marsipan ya. Jadi aku itu jarang bikin kue guys, karena suami juga nggak terlalu suka makan kue. Aku juga gitu, nggak terlalu suka yang manis-manis banget ya. Jarang kita makan yang manis-manis, itu jarang banget. Jadi kita memang jarang makan kue. Kadang-kadang special occasion aja ya aku bikin kue. Dan kalaupun aku bikin ya paling cuman aku yang makan, jadi buat apa gitu ya, wasting time. So guys, di sini di depan aku seperti yang kalian lihat, aku udah menyediakan bahan-bahannya. Dan ini nanti untuk tutupannya ya, untuk penutupnya itu namanya marsipan. Dia itu, tahu nggak kalian, marsipan itu terbuat dari kacang ya, kacang. Nanti aku tunjukin nama kacangnya apa, nanti gambarnya juga aku tunjukin. Dan aku akan buka isinya seperti apa. Ini nanti ini untuk di bagian luarnya ya, untuk penutupnya begini bentuknya, warna putih lembut dan ini manis. So aku nggak mau dulu buka semua, aku akan pakai ini
nanti. So guys, di sini sudah ada bahan-bahannya. Bahan-bahan yang aku perlukan untuk membuat marsipan, kue marsipan adalah 5 butir telur, dan aku butuh gula. Katanya gulanya 150 gram atau sebanyak 15 sendok makan, dan 150 gram tepung terigu atau sebanyak 15 sendok makan tepung terigu, dan aku perlu melis. Melis itu kayak tepung gula guys, yang biasa untuk dibuat kue, untuk membuat kue. Dan aku juga perlu soda kue, dan perlu juga selai, karena aku dan suami sukanya selai strawberry, jadi kita beli selai strawberry. Bisa juga diganti dengan selai apa aja, blueberry atau raspberry, terserah. Nanti ini untuk fillingnya ya, jadi untuk isiannya nanti setelah dibuat kuenya itu, kue adonannya, nanti kalau udah kita baking ya, udah kita panggang, nanti kita olesi dengan isian. Jadi selai dan krim itu nanti di olesin di atas kue tadi, kue yang udah dipanggang tadi. Dan juga untuk memperlembut kuenya supaya nggak keras atau tegang gitu ya, jadi nanti ini kita kasih susu supaya dia lembut. Dan ini coklatnya, nanti untuk menghias coklatnya. So guys, aku sangat excited untuk membuat kue ini, karena ini pertama kali aku mencoba membuat kue orang Norwegia di Norwegia. So kalau bikin kue Indonesia, kue yang biasa, aku pernah ya bikin sama mamaku di Indonesia, tapi kalau bikin kue orang Norwegia itu kayaknya lebih spesial ya, apalagi kita kan orang luar dan mencoba untuk membuat kue orang di sini. Jadi menurut aku itu sangat spesial. So guys, aku juga akan pakai sarung tangan. Tadi udah cuci tangan. So let's get started guys. So nanti kalian akan lihat hasilnya gimana, hasilnya bagus atau gimana. Yang penting aku udah punya pengalaman membuat kue, salah satu kue tradisional di Norwegia, kue marsipan. So guys, pertama-tama aku akan memasukkan 2 butir telur, kemudian aku akan mencampurkan 2 butir telur tersebut dengan gula pasir, kemudian aku akan memixer sehingga menjadi adonan ya, adonan kue. Kemudian nanti kalau sudah mulai mengental, aku akan memasukkan tepung dan soda kue. Jadi aku harus memastikan bahwa adonannya tercampur rata, dan kemudian beginilah bentuknya guys. Kalau sudah tercampur rata, dia sudah mulai mengental ya. Kemudian aku akan memasukkan tepung seperti ini. Kemudian aku saring ya, supaya tidak ada gerindilan-gerindilan dari tepungnya ya masuk ke adonan kuenya. Kemudian aku akan memasukkan soda kue sebanyak 1 sendok teh. Kemudian aku aduk rata ya guys. Jadi aku harus memastikan bahwa semua tepung dan soda kue tercampur rata. Setelah tercampur rata, waktunya aku akan memasukkan ke dalam loyang kue dan aku akan memanggangnya selama 40 menit. Jadi guys,
ukuran loyang aku ini tuh kegedean ya. Harusnya ukuran untuk kue ini tuh loyangnya ukuran 24 cm. Tapi punya aku itu loyangnya sekitar 28 cm. Nah, sembari menunggu kuenya lagi dipanggang, jadi sekarang aku akan membuat krimnya guys. Jadi untuk krim kuenya kita buat dari krim kocok ya, yang bisa dibeli di toko makanan. Dan kemudian aku akan mencampurnya dengan tepung gula sebanyak yang aku butuhkan. Bisa juga dikasih gula sedikit karena tepung gula itu kan nggak begitu manis ya. Jadi ini dia guys, kuenya sudah matang. Kemudian akan dibagi menjadi dua. Beginilah bentuknya ya kalau loyangnya kegedean. Jadi kuenya jadi tipis. Seharusnya agak tebal sedikit, tapi tidak apa-apa, masih bisa dibagi dua. Kemudian aku kasih susu supaya kue dasarnya lembut. Lalu kemudian aku akan mengolesinya dengan selai strawberry secara merata ke permukaan bumi. Jadi kalian bisa olesin selainya seikhlasnya aja guys. Terserah mau setebal apapun, itu terserah kalian. Kemudian kita akan mengolesinya lagi. Di bagian atas selainya itu krim yang tadi aku sudah kocok. Jadi setelah itu kuenya akan ditutupi dengan marsipan yang terbuat dari kacang almond, dan kita akan make sure atau memastikan bahwa kuenya itu tertutupi oleh marsipan. Jadi karena kuenya terlalu besar dan marsipannya kurang lebar, jadi dia itu nggak terlalu ketutup banget, tapi aku coba untuk memastikan bahwa semuanya akan tertutupi meskipun sepas-pas mungkin ya guys. Jadi sisa marsipannya itu memang bener-bener tipis banget, hampir tidak ada ya. Jadi ini suamiku akan membantu memotong bagian sisa-sisanya. Jadi untungnya suami ada juga membantu ya. Memang kalau membuat kue marsipan itu butuh waktu yang lama guys. So guys, ini dia kue marsipan ala aku dan suamiku. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye.